Saya khawatir Pak, harganya saya nggak sanggup Pak. Nah itu seperti itu tuh. Itu hal-hal seperti itu tuh mungkin nggak sekali dua kali tuh Pak. Tapi nah itu kembali lagi kita bagaimana kita mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan akhirnya ya mereka juga akhirnya terbuka dan oh saya pikir nah itu kan. Nah seperti itu. Untuk tren arsitektural tadi ya, apakah itu dibatasi? Oh ini bangunannya yang kelas tinggi aja nih, kelas atas, atau kelas bawahnya nggak perlu lah ikut-ikut itu, atau gimana tuh? Atau semua segmen bisa mengikuti atau gimana? Ya. Expert Talks, ngobrol-ngobrol bahas konstruksi bersama sang ahli. Assalamualaikum, selamat datang di Expert Talk episode 5. Saya Taufik, teman ngobrol konstruksi bersama ahli. Selamat datang Pak Aldi. Selamat datang juga kembali Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, ya. Sehat selalu. Oke, nah ini saya punya teman ngobrol nih yang juga ahli nih di bidang konstruksi, yaitu Pak Aldi. Pak Aldi ini, monggo silakan perkenalan Pak Aldi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Izin untuk memperkenalkan diri, saya dengan Rizaldi Lufti, biasa dipanggil oleh beliau Pak Taufik, rekan saya ini, sahabat saya ini dengan nama Aldi. Latar belakang saya akademisi, juga praktisi yang sudah ya cukup dibilang sebentar juga tidak, dibilang lama juga belum mungkin ya, sekitar 20 tahun saya berpraktek di dunia konstruksi tentunya. Dan semoga banyak hal yang bisa saya share yang bisa menghadirkan sebuah manfaat tentunya untuk teman-teman semua. Oke. Jadi Pak Aldi ini selain konsultan arsitek, ya kontraktor, juga akademisi ya. Betul Pak. Ya, akademisi. Beliau adalah dosen di sebuah perguruan tinggi terkenal di Jakarta ya. Dan lengkap banget tuh Pak ya. Jadi dari sisi idealis dapat tuh di mana, di kampus. Terus idealismenya itu disalurkan di praktek-praktek di bersama konsumen ya Pak ya. Nah selama ini pengalaman mendesain arsitektural atau membangun apa aja Pak? Selama ini banyak sih ya Pak Taufik. Tapi kalau boleh saya mengklaster gitu ya, baik itu hunian, komersil, kemudian public facilities atau public house ya, itu ya yang selama ini yang saya lakukan begitu. Memang hal yang menarik. Jadi ibaratnya saya nih seperti hidup di dua dunia nih, baik itu secara akademisi maupun praktisi. Menariknya kenapa? Karena dunia akademisi dan praktisi yang menurut orang awam kebanyakan itu adalah satu hal yang berbeda. Namun selama kurun waktu 1 dekade lebih ini saya jalani Pak, justru malah hal ini bisa saling menguatkan, baik dari sisi teori atau keilmuan maupun dari sisi prakteknya itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya ini hal yang menarik sebetulnya dalam hal perjalanan praktek saya nih. Terkadang kalau kita kaitkan dengan dunia praktek, kita akan berhadapan dengan konsumen. Nah, bicara tentang konsumen ini, mereka juga perlu untuk selalu diberikan sebuah edukasi. Nah, justru kalau saya melihat begini, peran saya di dunia akademik inilah yang bisa relate gitu ya, sangat relevan untuk saya bisa memberikan edukasi ini kepada konsumen. Untuk mereka yang tadinya sangat awam bahkan tidak tahu, akhirnya oh rupanya seperti ini ya, prosesnya begini ya, sampai hingga seperti ini jadinya. Nah kira-kira begitu Pak. Ya jadi Bapak melayani customer yang ingin berkonsultasi dengan Bapak ya, dengan Bapak sebagai konsultan dengan gaya edukatif ya. Betul Pak. Nah itu kenapa mesti diedukasi itu customer? Wah ini pertanyaan Pak Taufik nih baik sekali nih, ini menarik. Begini Pak, tidak jarang juga masyarakat kita, para konsumen ini masih terbilang sangat awam.
Nah kebetulan di dunia arsitektur ini kan sudah mulai marak dan menjamur Pak. Di mana ada event-event ataupun melalui asosiasi dan himpunan gitu ya, yang dimana mereka terus melakukan kampanye-kampanye, berangkat dari sisi keilmuan, dari sisi pengetahuan dan pengalaman untuk bisa terpenetrasi nih ke setiap elemen masyarakat yang ada. Agar apa? Masyarakat kita jadi lebih paham tentang apa sih dunia konstruksi itu. Mungkin selama ini masyarakat melihatnya lebih kepada oh prosesnya seperti itu ya. Mungkin masyarakat awam juga tidak bisa membayangkan tuh bagaimana ya. Nah dari edukasi inilah akhirnya kita secara perlahan-lahan memberikan sebuah katakanlah sebuah transfer knowledge ke mereka. Sampai akhirnya tidak jarang juga Pak Taufik, ada beberapa customer ya, ada beberapa konsumen yang akhirnya mengikuti itu prosesnya. Sampai beberapa statement dari customer yang lucu nih Pak, saya tuh ngebangun rumah saya, membangun kantor saya tuh sekaligus kayak belajar loh Pak. Nah mereka mengatakan itu kepada saya Pak. Karena apa? Di dalam prosesnya mulai dari pre-construction, terus construction sampai dengan post construction, itu kita selalu tuh nilai-nilai edukasi itu selalu kita spill, kita selipkan. Begitu Pak Taufik. Nah ini sobat konstruksi nih, kayaknya tadi penjelasan ala dosen ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi, misalnya nih saya pengen saya ada satu ruko, bangunan ruko yang saya akan jadikan salah satu kantor gitu ya, kantor. Nah itu gimana tuh bahwa saya harus menggunakan jasa arsitek untuk apa yang saya mau, dan itu merupakan suatu yang saya butuhkan gitu ya. Kenapa saya butuh arsitek? Kenapa nggak saya butuh tinggal tukang interior aja datang ya, pasang wallpaper, beli furniture gitu. Nah itu gimana tuh Pak menjelaskannya atau mengedukasi tadi tuh ya? Nah jadi biasanya Pak yang saya mulai itu dari awal tuh adalah mulai kita, ini kan sebetulnya proses perkenalan ya Pak, dengan konsumen, dengan customer yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal gitu ya. Nah dari proses ini, kenapa seorang customer atau konsumen ini membutuhkan arsitek untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya? Jelas karena begini, di kami itu ada proses pembelajaran di dalam menciptakan sebuah ruang. Nah ruang itu ya baik itu ruang dalam maupun ruang luar, yang dimana menghadirkan sebuah produk desain atau produk rancangan. Nah ketika kita berkomunikasi dengan si konsumen ini, tentunya tidak lupa juga nih untuk kita selalu kita tahu dulu nih apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh si yang bersangkutan. Nah kalau kita menamakannya istilahnya dengan TOR Pak, Term of References, atau KAK atau kerangka acuan kerja. Nah dari situlah, dari obrolan kita dengan si konsumen ini, maka kita bisa dapat nih apa sih demand dari mereka ini. Nah ketika kita sudah bisa menyimpulkan, maka dari situ barulah kita masuk nih ke dalam sebuah desain konsep. Kita membuat konsep untuk kita bisa komunikasikan dengan mereka. Nah ini prosesnya mungkin agak sedikit, ada yang pendek, ada yang menengah, bahkan ada yang panjang Pak, tergantung daripada karakteristik daripada si konsumen tersebut. Nah ini adalah merupakan tantangan buat kita tentunya. Nah setelah itu barulah, setelah oke semuanya, pihak konsumen menyetujui, nah barulah kita masuk ke working drawing nih Pak, atau design development. Nah ini prosesnya nih. Nah kalau sudah proses ini sudah proses teknis. Oke. Jadi tadi itu ada artinya menerjemahkan apa yang masih di awang-awangnya si konsumen yang punya saya sebagai pemilik ruko itu ya, yang mau saya jadikan kantor, terus diterjemahkan oleh seorang arsitek menjadi satu desain. Ya. Nah itu yakin cocok itu apa yang ada di awang-awang, terus kemudian diproses melalui edukasi, kemudian di satu visualisasi desain konsep itu terbukti bisa mengeluarkan isi kepala ya, gitu ya. Ya, selama sepanjang saya 2 dekade ini Pak,
saya berpraktek ya, memang betul Pak. Jadi hal tersebut cukup efektif gitu ya dilakukan from time to time, dari waktu ke waktu. Karena memang proses inilah yang terpenting untuk kita bisa menggali nih lebih jauh apa sih yang menjadi kebutuhan. Karena memang kata kunci, nah kadang-kadang begini, konsumen ini sebagai orang awam kadang-kadang mereka lupa Pak membedakan antara mana kebutuhan mana keinginan. Nah ini adalah tugas kita untuk bagaimana cara melakukan proses penerjemahan itu untuk kita bawa mereka untuk kiranya bisa lebih mengedepankan adalah aspek kebutuhan lebih dulu, baru setelah itu kita masuk ke keinginan. Nah kiranya demikian Pak. Jadi ada kebutuhan dan keinginan ya. Betul. Jadi, itu dua kata kunci. Apa yang kamu butuh dan apa yang kamu mau itu beda ya Pak ya? Beda Pak. Beda, itu beda sekali. Betul. Jadi ya disitulah sebetulnya dua kata kunci itu Pak yang kita coba selalu menggandeng konsumen. Karena biar bagaimanapun juga ya kita harus membuat mereka nyaman lebih dulu Pak. Sebetulnya mungkin ini lebih kepada listening skill ya Pak ya. Jadi kita punya kemampuan untuk kita bisa mendengarkan seseorang, keluh kesahnya apa. Nah ini kan sebetulnya dari keluh kesah itu kan sebetulnya lebih orientasinya lebih kepada kebutuhan Pak dibandingkan keinginan. Nah baru setelah kebutuhan itu terjawab, baru biasanya tuh mereka tuh langsung berekspresi, bereksplorasi dengan keinginan segala macamnya. Keinginan itu sebagai pelengkap ya. Betul Pak. Ya jadi sobat konstruksi, seorang arsitek itu akan menerjemahkan apa yang di kepala sobat konstruksi itu. Mereka bisa membedakan apa yang kalian butuh dan apa yang kalian mau. Nah itulah fungsi arsitek ya. Jadi jangan ragu menggunakan arsitek untuk mengeksplorasi segala kebutuhan sobat konstruksi. Nah nih Pak Aldi, dari sesi tadi ya, memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian menjadi desain konsep dan konsep-konsep arsitektural tuh. Nih ada nggak pengalaman-pengalaman menarik atau pengalaman unik gitu ya? Misalnya dengan salah satu konsumen Bapak gitu ya, yang bisa Bapak share di sini. Baik, ada satu Pak sebetulnya ini cukup terbilang menarik. Jadi saya waktu itu ada konsumen, kebetulan yang bersangkutan ini itu lama tinggal di luar negeri Pak. Nah, secara sederhana yang bersangkutan back for good ke sini Pak, ke Indonesia. Ketemu saya cuma satu Pak, simple. Pak, saya mau rumah saya di sana ada di sini. Sesederhana itu Pak. Dan memang tipe orangnya itu bukan yang tipe talkative, tapi tipe yang ya bisa dikatakan silent person ya Pak ya. Jadi saya cukup teramat challenge gitu untuk menerjemahkan apa maksud daripada si yang bersangkutan ini. Akhirnya saya coba ajak ngobrol lebih jauh. Saya lihat seperti apa kondisi rumah di sana. Karena kondisi rumah di sana tentu Pak ini nanti akan panjang nih ceritanya, berurusan dengan aspek material yang digunakan dan lain sebagainya. Nah tapi kita kembali lagi ke masalah desain. Nah akhirnya Pak saya mencoba untuk menerjemahkan itu dengan serta-merta tidak 100% saya mengadopsi apa yang menjadi harapannya. Ini harapan ya Pak ya. Karena saya lebih membidiknya tadi seperti saya katakan di awal, dua kata kunci Pak, kebutuhan. Nah saya coba mengedukasi yang bersangkutan itu dengan apa? Pak, saya mau tahu nih kebutuhan Bapak apa sih sebetulnya. Karena agak sulit loh Pak, kita ketemu konsumen tuh yang sedikit sekali berbicara dibandingkan dengan yang banyak bicara begitu. Kalau banyak bicara kan kita mudah di dalam menerjemahkan. Kalau sedikit bicara, wah kita yang harus bekerja keras untuk berpikir tuh, ini maksudnya apa, kemana arahnya gitu. Kadang-kadang juga statementnya juga bersayap begitu kan. Nah itu cukup terbilang mengalami banyak revisi tuh Pak di dalam hal membangun sebuah konsep di awal tuh. Diem itu maksudnya ditanya nggak jawab atau nggak respon atau gimana tuh? Ya bisa diam saja dan tidak respon Pak, gitu.
Mungkin dia berharap dengan diam Bapak tahu bahwa diam itu emas kali ya. Betul Pak. Justru itu yang menjadi tantangan saya saat itu. Ya. Nah kebetulan saya waktu itu ternyata saya baru tahu Pak Taufik. Ternyata saya tuh ada selain saya ada 2 lagi arsitek yang lain. Nah ternyata ya alhamdulillah gitu ya, yang bersangkutan menunjuk saya akhirnya dengan tim untuk melaksanakan, mengerjakan, mewujudkan impiannya nih terhadap apa yang menjadi rumah tinggalnya begitu. Oke, berarti si konsumen yang diam itu diam-diam pilih yang lain juga ya? Iya. Oh ya, sobat konstruksi, hati-hati dengan orang diam. Oke, jadi si pendiam itu milih Pak Aldi sebagai arsitek ya yang wujud. Itu bangunan apa tuh? Rumah tinggal Pak. Rumah tinggal di luar negeri. Ya. Dia pengen ada di sini. Dibangun di sini. Dibangun gitu di sini, gitu. Nah, dan alhamdulillah kebetulan rumah ini beberapa kali Pak diliput oleh media televisi, gitu ya, baik itu elektronik maupun surat kabar, maupun cetak maksud saya. Apa uniknya Pak bangunan yang itu Pak? Bangunan ini kalau disebut gitu ya, di beberapa media gitu ya, yang tampil gitu. Itu dikatakannya adalah Barbie House. Rumah Barbie. Rumah Barbie Pak. Oke. Rumah Barbie. Pemiliknya seperti Barbie gitu. Ya kurang lebih ya Pak. Gitu ya. Jadi saya kayak seakan-akan ini saya buat rumah betulan atau rumah-rumahan gitu. Oh iya sih. Tapi pada faktanya memang seperti halnya kalau kita lihat dari jauh Pak. Kalau kita lihat dari sisi selubung bangunan atau fasadnya, memang iya ini kayak rumah mainan gitu. Tapi ini rumah asli, rumah betul gitu. Kira-kira begitu Pak. Oke, jadi dengan customer yang tadi nggak banyak bicara, Bapak bisa menerjemahkan ya bahwa dia kebutuhannya adalah rumah yang mirip rumah Barbie gitu ya Pak ya. Nah ini tadi kita udah ketemu customer yang unik. Nah ini saya mau melangkah. Ini kan customer semakin unik semakin susah digali ya. Kemudian jadi desain konsep. Nah itu kan untuk usaha seperti itu kan, itu seorang arsitek itu jasanya itu harus diapresiasi atau dibayar gitu ya. Nah ini gimana untuk menerjemahkan apa yang harus Bapak berikan, kemudian Bapak harus menyebutkan tarif jasa arsitek. Nah itu seperti apa tuh Pak? Ya, jadi ini Pak Taufik. Jadi memang kita nih sebagai arsitek itu mau tidak mau kita juga harus bisa berperan ganda sebagai layaknya seorang interpreter Pak. Jadi kita harus bisa mampu menerjemahkan, pertama adalah apa yang dikomunikasikan oleh konsumen kepada kita. Nah kita pun juga demikian. Artinya apa? Dari awal memang betul kita harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Memang betul juga tidak sedikit juga sih Pak konsumen tuh melihat portofolio, karena di dunia arsitektur itu ya memang lebih cenderung pasti masyarakat akan melihat sebuah portofolio gitu. Nah jadi portofolio itulah yang akan berbicara gitu untuk bagaimana si konsumen ini bisa melihat kita nih seperti apa sih, karya apa saja yang sudah pernah kita buat, project di mana saja yang pernah kita kerjakan. Nah kira-kira seperti itu Pak. Nah jikalau hal itu sudah firm gitu ya bagi si konsumen, saya rasa sudah bukan merupakan hal sulit untuk kita menyampaikan sesuatu kepada si konsumen tersebut Pak. Begitu. Memang ini terus terang ini memang kita bicara waktu. Kalau dari awal dulu waktu saya membangun sebuah organisasi ini Pak, entitas badan hukum ini, itu memang cukup besar effortnya Pak, dalam hal how to convince, bagaimana kita meyakinkan si konsumen ini Pak. Tapi ya alhamdulillah setelah berjalan sekian tahun ini ya bukan menjadi satu hal sulit sebetulnya untuk saya dan tim untuk meyakinkan si konsumen bahwa seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan gitu,
bahwa ada biaya-biaya nih di luar daripada biaya konstruksi itu sendiri. Seperti itu sih Pak. Oke, jadi seorang arsitek itu memang jasanya itu layak untuk diapresiasi atau dibayar gitu ya. Nah, untuk mengukur biaya berapa yang dibutuhkan untuk menggunakan jasa arsitek itu konsumen dibiarkan untuk melihat portofolio ya. Mereka akan melihat portofolio sebagaimana arsiteknya itu berpengalaman atau tidak. Betul, gitu ya. Betul nah, sekali, Pak. Apakah semakin portofolionya semakin banyak, semakin terkenal, nah terus dia mau konsultasi mengharapkan sebuah desain arsitektural yang bagus dari si arsitek tersebut, itu otomatis jasanya itu akan semakin mahal atau gimana? Ya, biasanya cenderung berbanding lurus, Pak. Nah, tapi ini satu hal yang menarik juga nih Pak Taufik. Beberapa kali saya menemui kasus justru begitu mereka melihat portofolio kami, Pak, itu mereka jadi akhirnya mundur teratur. Begitu saya tanya, Pak, kenapa? Ada apa masalahnya? Mungkin ada hal lain yang bisa saya dan tim kami bantu. Aduh Pak, saya melihat portofolio Bapak, saya khawatir Pak, harganya saya nggak sanggup Pak. Nah itu seperti itu tuh. Itu hal-hal seperti itu tuh mungkin nggak sekali dua kali tuh Pak. Tapi nah itu kembali lagi, bagaimana kita mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan konsumen, dan akhirnya ya mereka juga akhirnya terbuka dan saya pikir nah itu kan. Dan ternyata dengan membaca portofolio mereka pikir wah ini harganya tinggi banget gitu ya. Tapi Bapak bisa aja fleksibel gitu ya dalam betul, itu ya. Betul. Karena buat kami Pak, buat saya khususnya ya, kami para arsitek itu kan lebih cenderung kita bicara tentang sebuah karya. Oke. Nah, jadi semakin banyak karya, ya itu semakin baik tentunya. Apalagi karya kita diakui, ya baik itu secara lokal, nasional maupun bahkan internasional. Nah, kiranya seperti itu, Pak. Ya, jadi sobat konstruksi ya, menggunakan jasa arsitek yang sekalipun sudah kaliber ya, karya-karyanya sudah banyak, portofolionya sudah banyak, proyeknya juga. Nah, itu jangan ragu untuk berkonsultasi, karena nggak selalu harganya itu akan mahal gitu ya, karena si arsitek itu juga punya prinsip idealisme ya. Dia selalu menyesuaikan konsumennya. Gitu ya Pak Aldi ya. Betul sekali ya. Pak Taufik. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau misalnya karya itu nggak bisa dinilai lagi dengan suatu tarif jasa arsitek ya. Precisely. Gitu, tepat sekali Pak. Nah Pak Aldi, lanjutin bicara Mas tentang tarif jasa arsitek nih. Ini kan biasanya yang di nanti nih sama sobat konstruksi nih ya. Jadi bagaimana sih sobat konstruksi itu bisa membayangkan ini tarifnya berapa nih, range-nya berapa untuk menggunakan jasa arsitek? Apa aja sih item-item yang dihitung ya seorang arsitek itu nanti untuk menawarkan jasanya dari mulai awal konsultasi sampai dengan hasil desainnya atau produknya ya gitu ya. Nah itu gimana Pak? Ya, sebelumnya saya izin untuk disclaimer dulu ya. Jadi memang betul, sebetulnya sih mudah sih Pak, karena kebetulan undang-undang arsitek ini sendiri sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Artinya masyarakat pun juga bisa mengakses terkait dengan apa yang menjadi regulasi tersebut. Apabila yang tadi Pak Taufik sampaikan, tanyakan terkait dengan masalah rate atau fee. Nah, pada prakteknya di lapangan, saya sendiri beserta tim Pak, kami itu sebetulnya sangat fleksibel sekali. Sangat fleksibel sekali di dalam hal menetapkan rate tersebut. Yang sebetulnya karena kebetulan memang basic saya tuh dirancang bangun Pak. Jadi saya selalu berpikir kalau yang namanya sebuah project itu betul-betul dari A sampai Z
saya ada di situ. Sehingga saya menghasilkan sebuah produk karya yang utuh, Pak. Nah, itu menjadi sebuah harapan dan tantangan sekaligus tuh yang saya lalui ya selama waktu berjalan hingga saat ini gitu. Nah, memang mungkin ada sebagian rekan-rekan itu yang secara letterlock gitu ya, mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan berdasarkan regulasi tersebut yang tadi saya sampaikan. Ya, itu juga baik gitu. Artinya tidak ada yang salah dengan itu. Nah, mungkin di sini saya agak sedikit kalau tadi Pak Taufik sampaikan, ada sedikit sisi idealisme saya lah yang bermain, Pak. Begitu. Karena kalau kita bicara B2C ya, homeowner di sini, home client home client gitu ya. Justru kalau saya lebih melihatnya, Pak, lebih ke pendekatan secara emosional dengan mereka. Jadi dengan pendekatan emosional ini justru akan bisa mempermudah tuh jalur komunikasi kita, koordinasi kita dengan mereka, hingga apa yang menjadi harapan dari kedua belah pihak ya jadi lebih mudah untuk diwujudkan, begitu Pak Taufik. Nah, jadi kalau sobat konstruksi ini mau cari di mana sih? Saya bisa cari tarif jasa arsitek itu tadi di peraturannya itu atau di mana? Ada, di Pak. Website atau di? Ada, Pak. Ya sekarang kan banyak tuh di. Betul. Kalau kita bilang di Google aja tuh ya. Berapa sih jasa arsitek itu keluar tuh Pak? Keluar, Pak. Nah itu apakah kita bisa jadikan acuan seperti itu, misalnya berapa 100.000 per meter, ada yang 300.000 per meter bangunan, ada juga yang sampai 1 juta per meter Pak. bangunan Ada. gitu ya. Nah itu bisa ya dijadikan, sangat bisa, Pak. itu ya. Itu Kemudian bisa dijadikan sebagai referensi ya. Oke. Sangat ya, bisa ya. itu, Pak. Nah setelah itu lakukan konsultasi dengan arsitek dan diskusi tarifnya itu. Betul. Secara bersahabat ya. Nunjukin dulu apa kebutuhannya gitu. Betul, ya. betul sekali, Pak. Seperti itu kiranya. Nah, kalau misalnya sudah setuju nih bahwa ya saya akan memutuskan untuk menggunakan jasa arsitek. Nah, kemudian ada nggak pengalaman dari Bapak ya sebagai arsitek melayani pelanggan itu, kemauan konsumen atau homeowner itu berubah-ubah sehingga ada pekerjaan ulang, pendesainan ulang, membuat konsep ulang. Nah itu gimana tuh? Wah, itu terbilang juga, dibilang sering iya, dibilang jarang juga tidak sih Pak. Jadi so-so. Memang ada beberapa kasus yang saya hadapi selama ini Pak, terkait dengan yang tadi Pak Taufik tanyakan. Kita sudah melakukan proses desain nih Pak. Begitu sudah oke, yang harusnya ini sudah tinggal diserah terimakan Pak, tiba-tiba yang bersangkutan meminta untuk dilakukan perubahan ulang. Wah, itu rasanya sih betul-betul ya Pak, kolai. Itu sebabnya apa tuh Pak? Biasanya Pak kayak gitu. Kan tadi di awal setelah berkonsultasi kita dengarkan apa maunya, ketahuan apa butuh mereka dan apa mau mereka gitu. Tapi tiba-tiba berubah total gitu. Itu apa penyebabnya apa tuh? Banyak biasanya? faktor Pak. Yang saya temui seringkali, pertama si konsumen ini dapat informasi dari koleganya, atau mungkin dari keluarganya, dari kerabat dan lain sebagainya. Atau yang kedua Pak, yang bersangkutan ini mereka pergi ke suatu tempat, suatu negara atau suatu daerah, tiba-tiba terinspirasi. Nah sementara produk kita sudah hampir 100% Pak. Nah itu memang sebuah tantangan ya Pak untuk menyampaikan itu, bicara tentang, kembali lagi kalau kita kaitkan dengan rate tadi Pak, begitu. Nah sebetulnya saya pikir ya itu, sejauh komunikasi kita lancar, baik gitu ya saya pikir hal-hal yang menjadi dispute gitu ya dalam sebuah komunikasi, saya pikir itu bisa kita hindari ya, bisa diminimalisir ya. Betul sekali Pak. Jadi semakin kita nggak lengkap bertanyanya, semakin konsumen nggak memberikan data yang lengkap juga, semakin banyak kemungkinan akan perubahan. Betul gitu ya, Pak.
Nah, karena dipengaruhinya tadi banyak faktor ya. betul. Karena celah-celah itu tuh yang harus kita bisa tutupi tuh Pak. Gitu. Lewat apa? Salah satunya komunikasi. Kalau misalnya akhirnya kejadian harus wah berubah lagi dan dia kekeh nggak mau balik lagi ke konsep awal atau desain awal, itu seperti apa tuh? Nah, kita bicaranya ini langsung kepada bisa dibilang rate ya Pak ya. Rate tadi ya, jadi fee-nya gitu. Jadi saya selalu menyampaikan itu, Pak, kiranya karena ini sudah seperti ini, kesepakatan kita di awal seperti ini, kami bermaksud untuk mengajukan kembali. Misalnya mereka bilang, loh kenapa ini kan begini, Pak, kita kembali lagi nih kesepakatan kita di awal. Nah itu selalu tuh kita ya poinnya satu sih Pak, kita bangun komunikasi yang baik saja. Ya memang betul-betul harus punya sebuah strategi untuk bagaimana caranya si konsumen ini juga akhirnya bisa memahami kita Pak. Jangan maunya selalu mereka yang dituruti kan Pak. Sementara kita di dalam membangun sebuah desain konsep aja itu butuh berhari-hari Pak. Bahkan mungkin butuh berminggu-minggu kalau misalnya ternyata tor yang kami dapatkan tuh wah cukup terbilang kompleks Pak. Oh ini kan merupakan tantangan tersendiri nih. Istilahnya tim kami tuh kerja bukan lagi siang Pak, siang malam. Nah kira-kira seperti itu Pak. Atau bisa diminimalisirnya dengan per tahap kali ya Pak ya? Ya. Per tahap konfirmasi oke. Tahap kedua oke, kita lanjut lagi nggak nih gitu ya? Betul, itu Pak. Kayaknya saya juga pernah dapat insight seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai di ujung itu baru kesepakatan Ya. Sehingga perubahan itu akan sering terjadi gitu. Secara sederhana Pak, sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang tadi dua aspek tadi, kebutuhan dan keinginan, kebutuhan itu merepresentasikan denah atau layout. Keinginan itu merepresentasikan tampak ataupun fasad atau selubung. Nah, kiranya seperti Jadi itu. kebutuhan itu denah, layout ya. Dan kalau yang berhubungan dengan fasad itu baru keinginan. Keinginan. Ya, selera ya, Selera taste Pak. ya. Taste Pak, betul. Oke, ya. Nah, bicara masalah selera nih, ya kan? Mungkin tadi dipengaruhi koleganya untuk wah bagusan seperti ini. Nah, ini dari Pak Aldi sendiri, tren apa sih ini yang akan ada di tahun ini atau tahun depan gitu? Tren bangunan yang seperti apa nih yang bakal booming gitu ya? Yang tren di tahun ini sih Pak, itu sebetulnya sudah sejak dari tahun kemarin ya, yang memang sekarang sedang in. Itu lebih kepada modern classic Pak. Karena biar bagaimanapun juga sebuah konsep klasik itu konsep yang diakui pada akhirnya disadari ini adalah sesungguhnya konsep yang niscaya adalah timeless, yang tidak termakan oleh waktu. Beda halnya dengan pada saat mungkin ada satu atau bahkan sampai 2 dekade ada sebuah konsep, itu adalah konsep minimalis yang sempat tren saat itu, tapi sekarang kan sudah mulai pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan. Nah, masyarakat sekarang kembali lagi itu lebih mengedepankan tadi Pak konsep modern klasik tadi, entah itu serapan dari Eropa ataupun Amerika, seperti itu Pak. Tentunya kalau Eropa tingkat kesulitan pasti lebih tinggi, terutama terkait dengan aspek-aspek ornamen, profil dan lain sebagainya. Nah kalau Amerika mungkin cenderung lebih simple. Nah, seperti itu. Untuk tren arsitektural tadi ya, apakah itu dibatasi? Oh ini bangunannya yang kelas tinggi aja nih, kelas atas, atau kelas bawahnya nggak perlu lah ikut-ikut itu, atau gimana tuh? Atau semua segmen bisa mengikuti atau gimana? Ya, kalau bicara konsep memang sih Pak, tentunya ketika saya coba pitching atau saya coba catch up gitu ya dengan konsumen, tentunya saya melihat nih yang bersangkutan ini ada di mana posisinya. Karena bicara yang namanya sebuah konsep modern klasik itu kalau kita kaitkan dengan biaya Pak, sudah barang tentu lebih tinggi harganya. Kenapa? Karena dia akan bermain banyak dengan ornamen. Nah, untuk memproduksi sebuah ornamen ini tentunya tidak semudah gitu ya. Tidak segampang ketika kita memproduksi sebuah katakanlah bangunan yang memiliki konsep minimalis Pak, atau modern minimalis seperti itu.
Oke, minimalis lebih bersahabat di biaya ya. Iya, betul. Nah, ketika orang itu bosan dengan konsep minimalis, wah ya udah hambur-hamburkan biaya lagi tuh buat ini ya. Emang itu tren ya. Tren Pak. Tren yang kejadiannya. Oke Pak. Nah, kita bicara masalah ekosistem yang mendukung profesi arsitek tadi ya Pak ya. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen ya, itu kan nanti juga kan kaitannya kan arsitek juga harus menyesuaikan dengan bahan bangunan. Betul Pak. Dengan skill tukang ya, kontraktor yang bisa mendukung ya untuk konsep-konsep desain ya, terutama dari sisi kualitas gitu ya. Nah ini Bapak memandang bagaimana nih satu ekosistem yang harus arsitek penuhi gitu ya di dalam menjalankan profesinya sebagai arsitek. Ya. Kebetulan Pak Taufik, saya memang dari awal tuh saya berpraktek sebagai praktisi rancang bangun Pak. Jadi ketika saya mengembangkan sebuah konsep rancangan itu saya selalu berpikir nanti membangunnya seperti apa dan bagaimana. Memang betul ada beberapa teman-teman arsitek lain yang terkadang ya sepenuhnya lebih mengedepankan aspek idealismenya, dan itu tidak salah gitu. Ini cuma bicara masalah mengenai kami masing-masing punya karakter gitu. Jadi betul tadi yang Pak Taufik sampaikan gitu, saya sangat sependapat sekali bicara tentang ekosistem. Jadi karena saya kebetulan praktisi rancang bangun Pak, saya jadi selalu berpikir nih dari A sampai Z, dari hulu sampai hilirnya nih Pak. Jadi saya bukan hanya sekedar berpikir tentang bagaimana to create produk itu sendiri, tapi saya juga berpikir how to construct nih. Bagaimana nanti dalam proses pembangunannya, dan melibatkan dengan para semua tenaga praktis yang ada di dalamnya. Ya bicara tentang tentunya berkaitan dengan masalah aspek tingkat kesulitan kan Pak. Kadang-kadang kan waduh, itu pelaksana udah bingung Pak, ini bagaimana caranya nih. Nah itu kadang-kadang juga ada sebagian beberapa arsitek yang dalam tanda kutip disclaimer tidak mau tahu tentang hal itu. Nah saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi bagaimana caranya kalau saya selalu menyampaikan kepada semua tim, ini proyek kita, ayo kita tuntaskan, kita selesaikan ini sampai dengan 100% hingga bisa diserah terimakan dengan baik. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab moral kita dalam kacamata kita sebagai profesi, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang pihak rancang bangun, praktisi, dan kita bisa menghadirkan sesuatu yang baik bagi konsumen. Kalau kita kaitkan dengan dunia bisnis tentunya Pak, begitu. Baik, Pak Ali, nah itu Sobat Konstruksi tadi kita udah dapat insight yang banyak sekali ya, isinya daging semua nih, pembicaraan tentang dunia arsitektural ya, bagaimana membuat konsep desain. Nah ini Pak Ali, ini kan di Sobat Bangun ya, sobatbangun.com yang diinisiasi oleh SIG, merupakan platform digital tempat berkumpulnya ekosistem. Ada arsitek, ada kontraktor, ada teknologi ya, seperti solar panel kayak gitu. Nah terus juga ada regulator juga ya, ada di situ kita hadirkan ada kementerian yang berhubungan atau badan-badan pemerintah yang berhubungan dengan bangunan. Di situ juga ada developers ya. Nah ini di mata seorang arsitek seperti Pak Aldi itu seperti apa nih Sobat Bangun? Ya, tentunya sangat positif Pak. Kenapa? Karena memang betul sebuah ekosistem itu memang harus ada wadahnya. Nah, kalau saya melihat di sini Sobat Bangun adalah sebagai wadahnya nih Pak, platformnya. Kenapa? Karena disinilah tempat kita berkumpul semua untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkoordinasi gitu kan, karena biar bagaimanapun juga begini Pak, yang tadi Pak Taufik sebutkan itu kan semua bisa dikatakan circle kita sama nih Pak, semua mau itu arsitek, kemudian kontraktor gitu ya, atau pihak rancang bangun, terus kemudian dengan pihak regulator, lalu kemudian untuk
building material supplier. Nah ini kan semua merupakan sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Makanya saya sangat menyikapinya positif sekali Pak, keberadaan atau eksistensi daripada Sobat Bangun ini yang diinisiasi oleh SIG ya selaku perusahaan holdingnya. Karena betul Pak, jadi untuk kita bisa masuk atau kita bisa melakukan penetrasi ke ke lingkup masyarakat gitu ya, masyarakat umum, itu memang perlu harus dilakukan sebuah pendekatan. Nah, pendekatannya ini adalah tentunya pendekatan secara ekosistem Pak. Seperti ini begini contohnya. Misalnya gini, seorang arsitek melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu, tapi tidak disambut Pak oleh si konstruktornya nih atau kontraktornya gitu kan. Nah ini kan nggak menjadi sebuah cerita gayung bersambut jadinya, dan besar kemungkinan potensi masalah akan besar. Nah tapi dengan hadirnya si Sobat Bangun ini, justru ini akan melekatkan semua Pak. Jadi ibaratnya nih memberikan lem nih. Nah agar apa? Sebetulnya cuma satu sih Pak kalau saya melihatnya. Outputnya itu adalah kita memiliki frekuensi yang sama gitu. Jadi apa yang kita sampaikan kepada customer, kepada masyarakat, terutama masyarakat awam di sini, jadi mereka tuh mendapatkan sebuah edukasi tuh yang sama Pak. Jadi tidak tercerai-berai nih. Makanya saya sangat mendukung sekali tentang program ini. Gitu, apapun gitu ya, yang di-create oleh Sobat Bangun. Bahkan juga saya juga punya harapan besar, karena biar bagaimanapun juga nambah besar yang di belakang ini Pak, yang bisa dikatakan ini adalah sebuah brand. Seperti tadi saya sampaikan Pak Taufik, di dunia kami itu memang portofolio tuh menjadi sebuah kata kunci. Tapi di selain portofolio tentunya nama besar Pak. Nah jadi saya pikir selayaknya memang kehadiran Sobat Bangun ini yang mampu dan bisa diterima oleh semua stakeholder ya, baik itu mulai dari arsitek, kontraktor, developer, regulator, building material supplier, bahkan sampai ke hilirnya Pak, yaitu si customer atau konsumen, begitu Pak. Oke. Ya, jadi bukan dipandang sebagai sesuatu yang mempersempit pasar dari arsitek ya. Justru itu membuat semakin luas ya, jejaring dari ekosistem itu tadi ya. Ya, in my humble opinion, justru saya seperti yang tadi Pak Topi sampaikan, justru saya menyikapinya sangat positif begitu, karena ini adalah merupakan sebuah langkah besar, giant step untuk kita bisa menggrab pasar yang lebih luas Pak. Terutama ya kalau tadi seperti Pak Taufik katakan adalah homeowner. Nah homeowner ini kan Pak yang sering kali kita lihat, mereka itu untuk bisa mewujudkan impiannya kadang-kadang kan mereka bingung mau tanya ke siapa. Iya kalau betul Pak, iya kalau tepat jawabannya. Kalau enggak, dampaknya kan ke biaya. Akhirnya apa? Biaya yang mereka keluarkan jadi akhirnya tidak efektif. Biaya yang dikeluarkan juga tidak efisien, waktunya juga dan lain sebagainya. Wah, jadi kemana-mana Pak. Jadi kalau ada sobat konstruksi yang juga berprofesi sebagai arsitek, jangan ragu ya untuk gabung di Sobat Bangun ya. Tentu Pak. Ya itu tadi sobat konstruksi ya. Jadi di Sobat Bangun itu selain ada nama besar SIG sebagai produsen semen nomor 1 di Indonesia, di situ juga ada potensi, ada transparansi, walaupun ada kompetisi, tapi itu bertujuan untuk semua anggota yang ada di ekosistem itu menjadi terakomodir kepentingannya gitu ya. Betul. Oke, Pak Aldi terakhir nih ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen atau homeowner ya, atau ada pemilik kantor yang ingin membangun sebuah bangunan yang fungsinya bisa buat rumah, buat kantor, buat toko, buat
rumah sakit, buat apalah gitu ya, yang sifatnya itu harus sebuah bangunan. Nah itu tips apa tuh yang mungkin Pak Aldi bisa simpulkan dari pembicaraan kita hari ini yang bisa disampaikan ke Sobat Konstruksi? Baik, yang pertama jelas kita harus tahu dulu siapa nih yang akan kita tunjuk menjadi arsiteknya atau pihak perencana dan perancangnya. Konsultan ya? Ya, betul Pak. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kan saat ini ya itu sudah sangat mudah sekali kita mengakses, kita melakukan web checking, background checking siapapun, baik itu secara personal maupun entitas badan. Sangat mudah sekali. Nah, memang apalagi tadi kita kembali lagi Pak, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya adalah platform ini. Ya, sudah selayaknya platform ini bisa dijaga. Nah, artinya apa? Nah, para konsumen itu tentunya juga bisa mengakses kita. Kalau lihat di search engine gitu ya, dimanapun ya, itu tinggal kita klik saja keyword, itu akan mengantarkan kita kok ya, kita mengantarkan kita ke sebuah referensi yang diberikan gitu kan ya itu akan menjadi satu langkah awal tuh untuk bagi konsumen itu untuk bisa mendapatkan nih siapa sih perencana yang memang baik menurut mereka, yang bisa mengakomodir kebutuhan juga keinginan dalam tanda kutip. Nah, kalau itu sudah tidak ada masalah Pak, tinggal kita berlanjut nih ke masa konstruksinya. Memang betul di dalam perjalanan tidak jarang juga sih Pak menghadapi kasus begini Pak. Perencanaan dan perancangannya oke Pak, tapi begitu di pembangunannya bermasalah. Nah, tentunya ini kan tidak bisa dilihat juga bahwa kontraktornya yang salah. Kita juga harus lihat gitu kedua belah pihak gitu kan. Nggak mesti itu kontraktor selalu menjadi pihak yang selalu dipersalahkan begitu. Kita harus lihat kita harus urut kacang lah katakanlah gitu kan, agar apa ya, segala masalah itu saya pikir semuanya pasti bisa diselesaikan sejauh komunikasi kita lancar Pak. Tapi kalau udah komunikasinya tidak lancar, wah udah mau dibawa kemanapun tetap masalah. Nah makanya oleh sebab itu Sobat Bangun ini saya sangat menyikapinya positif sekali untuk menjadi sebuah platform ekosistem bagi semua kami para stakeholder untuk bisa menjangkau siapa? Para konsumen. Begitu Pak Taufik. Oke Sobat Konstruksi, itu tadi diskusi pembicaraan kita dengan ahlinya ya. Nah sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Expert Talk episode berikutnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Sobat Bangun dan SIG. Oke.